kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. 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 Dipersilakan untuk kembali. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih melihat wajah-wajah yang sungkan mungkin ya. Mungkin sudah sekian lama kita tidak beribadah bersama-sama. Saya berharap kita masih memiliki kedekatan satu dengan yang lainnya, meskipun kita tidak berjabat tangan, tapi setidaknya kita masih memiliki satu semangat untuk saling mengenal saudara kita lebih dekat lagi, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena kita ada di sini untuk saling melengkapi. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya mau lihat si senyumnya seperti apa. Susah senyumnya, nggak kelihatan pakai masker gitu. Setidaknya aura sukacita itu masih ada. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kita akan katakan, mari masuk gerbangnya. Dengan sukacita kita akan bertepuk tangan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini sudah sekian lama kita tidak beribadah, mari kita bersama-sama bersukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Ya, pujian ini menyatakan bahwa kita harus bersukacita sebab Tuhan Yesus baik. Ada sukacita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri supaya kita lebih semangat memuji Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Masuki baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab apa? Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita katakan selama-lamanya.
kita mau kembali memberikan hati kita bersaat teduh sejenak. Kita mau menyiapkan diri kita, melayakkan diri kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Biarlah firman itu yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan, kami sangat menyadari bahwa kami ini adalah umat-Mu yang setiap hari membutuhkan bimbingan kebenaran firman-Mu, supaya di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini Tuhan, kami tetap berjalan pada garis kehendak Tuhan. Dan bila saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu di dalam ibadah ini, Tuhan, kami sungguh memohon Kau memberikan hikmat kepada kami, supaya kami semua dapat mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan lembutkanlah hati kami supaya benih-benih firman Allah itu tertabur dengan baik ke dalam hati kami. Dan kami dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus untuk dapat menghayati kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa Surgawi, kami mohon Kau mengampuni kami Tuhan. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik itu melalui ucapan maupun perbuatan kami, kami mohon Tuhan berkenan mengampuni kami, menguduskan hidup kami ya Tuhan. Sehingga dengan demikian di dalam ibadah ini kami boleh sungguh merasakan kebenaran firman Tuhan itu bermanfaat bagi kehidupan kami. Tolong juga hamba-Mu yang tidak lebih dari saudara-saudara kami yang lain Tuhan, supaya Engkau berkenan memakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu menurut yang Engkau mau, sehingga kebenaran firman-Mu dapat diwartakan dengan benar dan Tuhan dipermuliakan. Kami menolak segala kuasa-kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus, agar hati pikiran kami sungguh tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh duduk dengan sejahtera. Kami bersyukur dan kami percayakan seluruh kesempatan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, setelah kira-kira berapa bulan ya Bapak Ibu Saudara kita tidak pernah ibadah semacam ini. Menapa wonten ingkang kemutan? Ya kurang lebih mungkin hampir 1 tahun ya. Walaupun kepotong-potong yang lalu kita masih sempat pada waktu Natal Paskah ya. Ya Natal Paskah dan setelah itu longgar, kita belum bisa, dan puji syukur kepada Tuhan hari ini Tuhan telah menolong kita, semua kita sehat, semua sudah divaksin, dan hari ini bersama-sama dengan penuh syukur kita bisa beribadah sekalipun masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa bersama-sama kita. Kita doakan supaya kesempatan-kesempatan berikutnya akan lebih banyak jemaat yang sehat dan dapat berbakti bersama-sama. Saudara, mari kita akan mendasari renungan kita dengan membaca dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Kita akan membaca secara bergantian, ayat yang ganjil saya akan membacakannya dan ayat yang genap Bapak Ibu Saudara akan membacakannya sampai ayat-ayat ini selesai kita baca bergantian. Mari Bapak Ibu kita baca, saya akan memulai dalam ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas ia memecah-mecahkannya dan berkata, ia tubuhku yang diserahan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikannya Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang setia membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Itulah yang akan kita renungkan, sekali lagi mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menurut penelitian bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu karena pasangan dalam rumah tangga itu tidak lagi mampu mengingat akan kasih dan kebaikan pasangan hidupnya. Jadi kalau kita dengar, kita saksikan ada banyak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, macam-macam bentuknya, saudara, mulai dari perbedaan pendapat, perselisihan paham, sampai terjadi saling memukul, bahkan tidak jarang juga sekarang ini pasangan hidup tega saling membunuh satu dengan yang lain. Ternyata setelah diadakan penelitian, salah satu penyebabnya karena pasangan antara suami dan istri ini tidak lagi mampu mengingat akan kasih dan kebaikan pasangan hidupnya. Jadi lupa dia bahwa pasangan hidupnya itu sejelek-jeleknya kayak apa, setidak mampu-mampunya kayak apa, ternyata orang yang punya kasih dan sekaligus juga pernah punya kebaikan di dalam hidupnya. Dan kalau itu dilupakan, saudara, maka akibatnya akan terjadi semacam itu, kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan itu sekarang di era modern semacam saat ini tidak hanya dilakukan oleh para suami, saudara,
Tetapi juga ada istri yang membunuh suami. Bayangkan istri itu tega membunuh suaminya dengan memukul kepalanya dengan benda keras sampai suaminya mati. Mungkin kalau zaman-zaman dulu yang namanya wanita ini kan takut membunuh ya. Tapi di zaman modern semacam sekarang enggak, sudah. Ya tidak semua, tapi ada yang semacam itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tidak hanya itu. Mengapa ada banyak orang tua yang sudah renta hidupnya, tidak lagi punya kekuatan, kemudian diterlantarkan oleh anaknya? Karena anak yang dilahirkan oleh orang tua, dibesarkan, dididik, itu ternyata lupa terhadap kasih dan kebaikan orang tuanya. Saudara, dalam hal ini ada satu cerita, saya membaca di dalam satu artikel begitu. Di salah satu negara di Asia ini, saudara, dikatakan dalam cerita itu, kalau anak punya orang tua sudah renta, sudah tidak bisa apa-apa, saudara, kemudian anaknya menggendong orang tuanya pergi ke hutan jauh dari keramaian, lalu orang tuanya dibuang di hutan sana. Pada satu kali memang betul terjadi begitu, anak laki-laki memperlakukan ibunya semacam itu. Ibunya ini sudah renta, sudah tidak bisa beraktivitas apa-apa karena memang usianya sudah sangat tua. Digendonglah oleh anaknya yang masih kuat, sehat ini, pergi ke hutan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Nah, ibu ini tidak tahu siapa yang memerintahkan. Ketika dia digendong, tangannya sebelah kanan itu, saudara, setiap melewati pohon lalu pohonnya dipatahkan begini, terus dipatahkan, terus sampai sejauh perjalanan sampai dia ditaruh di hutan yang jauh itu. Kemudian setelah sampai, anaknya mengatakan, "Mama, sekarang mama harus tinggal di tempat ini. Mama tidak lagi akan saya bawa pulang ke rumah, tapi mama harus tinggal di tempat ini menjaga dirinya sendiri." Dibawakan bekal secukupnya, saudara, lalu ditinggal di hutan. Nah, kemudian setelah anaknya pamit mau pulang, lalu mamanya bilang, "Ya, mama mau tinggal di tempat ini, kamu pulang hati-hati. Ya, kamu bisa lihat nanti sebelah kirimu itu ada dahan-dahan sepanjang jalan ini yang sudah mama patahkan. Kamu tidak boleh menyimpang dari jalan itu supaya kamu sampai di rumah dengan selamat." Anaknya ini lalu mengatakan, "Kenapa mama melakukan itu?" "Karena mama sayang kepada kamu. Walaupun kamu membawa mama ke hutan ini, tapi mama tetap sayang kepada kamu. Dari kamu kecil, mama sudah berjuang untuk menyayangi kamu." Diceritakan sejarahnya ketika anaknya pamitan ini. Saudara, ketika mendengar cerita itu, anaknya lalu memikirkan betapa orang tua saya ini adalah orang tua yang sangat mengasihi saya. Dan dia tetap berbuat baik walaupun saya membuang dia ke hutan ini. Dan akhirnya anak ini, saudara, setelah dia mampu mengingat segala kasih dan kebaikan orang tuanya, kemudian dia bertekad, apapun kata orang, apapun kata istri saya akan tetap membawa mama saya ini pulang ke rumah. Risiko apapun terserah. Saudara, mengapa terjadi begitu? Karena anak laki-laki ini mampu kembali mengingatkan kasih dan kebaikan mamanya. Seandainya dia tidak mampu mengingat kasih dan kebaikan mamanya, pasti dia akan tetap ditinggal di hutan itu. Entah mungkin dimangsa binatang liar atau mati karena kelaparan, kehujanan, kepanasan ya. Tetapi oleh karena anak ini mampu mengingat kasih dan kebaikan mamanya, maka mamanya dibawa pulang, saudara. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi kita orang-orang Kristen tidak hanya diajari, saudara, untuk mengingat kasih dan kebaikan sesama kita, saudara, tapi lebih dari itu Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada setiap kita orang Kristen ini untuk selalu mengingatkan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah dibuat di dalam kehidupan kita, saudara. Kebaikan apa yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, saudara? Pertama, yang tidak boleh kita lupakan adalah kebaikannya yang telah menyelamatkan kita dengan mengorbankan seluruh hidupnya.
supaya kita dibebaskan dari kekuasaan dosa, ancaman kematian kekal, sampai Tuhan Yesus bersedia mati disalibkan supaya kita diselamatkan. Saudara, nilai kasih dan kebaikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus ini adalah nilai yang susah dibayangkan, saudara. Nilai yang susah untuk dihitung berapa besarnya. Tetapi itu telah dibuat oleh Tuhan bagi kita. Dan orang Kristen diajari untuk tidak pernah melupakan, sehingga dalam konteks ayat yang kita baca ini, perjamuan kudus itu menjadi salah satu sarana untuk kembali kita mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam menyelamatkan kehidupan kita. Saudara, dalam situasi pandemi semacam sekarang, saudara, kadang orang menjadi lupa oleh karena kesusahan, kesulitan, penderitaan yang dialami, lupa untuk mengingat bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan kasihnya tidak hanya diomongkan, saudara, tapi dibuktikan dengan kesediaannya untuk mengorbankan seluruh hidupnya demi yang dikasihinya. Saudara, itu yang pertama yang harus diingat oleh orang Kristen di dalam kehidupannya sehari-hari, apapun situasinya, saudara, orang Kristen harus tetap mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang punya jaminan keselamatan. Walaupun orang punya harta dunia yang berlimpah ruah dalam kehidupan dunia ini, tapi kalau tidak punya jaminan keselamatan, maka arti kehidupan ini akan menjadi sia-sia. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kasih dan kebaikan Tuhan apa yang harus diingat dalam kehidupan kita? Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu menyertai kita apapun keadaan kita. Pada waktu sukacita, pada waktu damai sejahtera, pada waktu susah, pada waktu hidup dalam pergumulan, sakit, penyakit, Tuhan itu ternyata selalu menyertai kita. Kasih-Nya selalu memelihara kehidupan kita. Kita tidak boleh lupa kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, saudara, itu adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita bisa terluput dari ancaman virus corona dan saat ini berada dalam kondisi yang sehat, bukan karena kita hebat, saudara, tapi oleh karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, memelihara, melindungi, dan menyertai perjalanan hidup kita. Mengapa demikian, saudara? Kalau kita menyaksikan terjadinya bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Hari Minggu yang lalu saya pelayanan di Songgoriti dan jemaat di sana majelis dan hamba Tuhan di sana bersama dengan Pak Paulus Hartono, apa itu namanya, dari diakonianya GKMI, itu sedang mengadakan bantuan di sana, saudara. Ada relawan-relawan yang dikirim ke sana, MDS ya, Mennonite Diakonia Center, itu mengadakan pelayanan diakonia di sana. Dan salah satu majelisnya bersaksi ketika dia menyaksikan kondisi bekas bencana alam yang terjadi di situ. Menurut dia sangat heran kalau masih ada orang-orang yang terselamatkan. Karena ternyata menurut majelis itu ada satu lokasi yang kayak lembah begitu. Ini dibangun perumahan, saudara. Perumahan itu habis total dilanda oleh banjir bandang itu. Tetapi orangnya selamat, saudara. Harusnya orangnya juga habis karena perumahan itu ada di lembah. Dan banjir bandang itu kan tidak mengatakan dulu nanti jam sekian saya datang, begitu, tidak ada, saudara. Dia datang dengan tiba-tiba dan dengan kekuatan yang sulit untuk ditanggulangi. Walaupun ada korban sekitar 14 atau 15 orang begitu, tapi masih juga banyak yang selamat. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi ancaman bencana alam ini, kalau kita saat ini ada dalam kondisi yang sehat seperti sekarang ini, saudara, kita bisa beribadah bersama-sama dengan sukacita, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, semua itu adalah oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita.
Bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau andaikan bukan karena kasih dan kebaikan Tuhan, saudara, mungkin kita sulit untuk tetap ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan di Indonesia sekarang ini, saudara, menurut yang saya renungkan begitu, sepertinya dunia saat ini adalah dunia yang sulit untuk mencari tempat yang aman dan nyaman. Mungkin ketika BMKG mengumumkan Laut Selatan wilayah Jawa Timur ini akan dilanda tsunami setinggi 8 meter, ya mungkin Bapak Ibu dengar itu beritanya di TV ya. Iya. Orang sudah sangat bergumul, saudara. Mungkin orang-orang yang tinggal di gunung katakan, saya yang di gunung aman saja. Tapi apa betul, saudara, orang yang tinggal di gunung akan aman? Tidak. Karena sekarang ini ada banyak wilayah-wilayah di pegunungan di Jawa Barat khususnya, tanahnya terus bergerak, pecah, ada rumah yang masuk ke dalam lubang tanah yang pecah, kemudian terjadi longsor di bukit-bukit. Apa yang di lembah sangat aman, longsoran bukit itu ternyata mencari lembah, saudara. Jadi kalau mau ditanya tempat yang aman di mana, di pinggir laut ada tsunami, di lembah juga bisa terjadi bencana tertumpuknya longsoran tanah dari bukit, di bukit juga tempatnya longsor. Di negara adikuasa seperti Amerika yang aman, tidak, saudara. Baru-baru kalau kita perhatikan berita di Metro TV, ternyata negara Kanada yang hebat itu sekarang sedang dilanda bencana alam badai topan yang luar biasa. Tidak hanya puluhan rumah tapi ratusan mungkin ribuan rumah yang habis dibabat oleh angin topan yang begitu dahsyat. Padahal negara ini adalah negara yang hebat. Kalau andaikan itu menimpa perkampungan seperti di salah satu perkampungan di Indonesia mungkin akan habis. Tetapi bencana alam bisa terjadi di mana saja. Karena itu kita kalau mau merenungkan itu di dunia ini, di mana tempat yang aman dan nyaman, tidak ada, saudara. Tidak ada. Bencana itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan namanya bencana alam itu bisa melanda siapa saja, saudara. Tidak hanya orang-orang tertentu. Dan mungkin kita sekarang melihat sudah banyak orang yang di mana-mana sudah tidak memakai masker. Walaupun saya sungguh sangat berharap supaya jemaat tetap taat pada protokol kesehatan, tidak usah niru-niru orang yang tidak taat, saudara, karena jangan dianggap bahwa virus corona sudah tidak ada. Tapi virus corona sedang ada, dan menurut orang-orang yang meneliti, kemungkinan kalau tingkat ketaatan masyarakat Indonesia tidak sungguh-sungguh ditingkatkan, pada bulan Desember ini akan terjadi ledakan yang ketiga. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita, mari dalam situasi apapun, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, kita tahu bahwa itu semua terjadi oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan kita, baik untuk jiwa dan roh kita maupun untuk tubuh kita. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, jika hari ini kita sehat, menikmati hidup dengan aman, mendapat kecukupan dalam setiap kebutuhan hidup kita, kita bisa beribadah dengan bebas, semua itu terjadi oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya, saudara, melalui sakramen perjamuan kudus yang sudah tersedia dan akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, saudara, biarlah itu menjadi sarana bagi kita, jemaat GKM Efata, dan semua kita yang hadir pagi hari ini. Perjamuan kudus ini jadikanlah sarana untuk mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Dan jangan hanya merupakan sakramen yang dikerjakan secara rutinitas semata, tapi jadikan ini sarana untuk kita kembali mengingat seperti yang ditegaskan dalam bacaan kita firman Tuhan tadi. Rasul Paulus menegaskan supaya setiap kali umat Tuhan melaksanakan sakramen perjamuan kudus menjadi sarana untuk kita mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan baik dalam menyelamatkan kita
dan dalam memelihara, melindungi, menyertai, dan memberkati kita setiap hari di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengingat kasih dan kebaikan Tuhan itu penting artinya bagi kita orang Kristen, saudara. Karena bagi orang Kristen yang setia dan selalu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan, maka ia akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang kemudian meninggalkan Tuhan oleh karena pengaruh-pengaruh yang sebenarnya bisa ditangkal, saudara, bisa diabaikan. Tetapi kenyataannya ada banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan oleh karena berbagai pengaruh, dan penyebabnya adalah karena dia tidak lagi mau mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak akan mudah kecewa sebagai orang Kristen, dan tidak meninggalkan Tuhan apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Semakin ada banyak kesulitan, pergumulan, masalah, seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita punya kekuatan untuk berkemenangan dalam menghadapi kesusahan, kesulitan, pergumulan, masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan kehidupan kita setiap orang yang mau percaya kepadanya, juga akan membuat orang Kristen berani mempersembahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan agar orang lain juga diselamatkan. Teladanilah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara, supaya kita tidak hidup egois, hanya mementingkan diri sendiri. Yang dilakukan oleh Tuhan, andaikan, saudara, Tuhan itu adalah Allah yang hanya mementingkan dirinya sendiri, kita tidak akan selamat. Tapi oleh karena Dia sangat mengasihi, tidak mementingkan dirinya sendiri, maka Dia rela datang ke dalam dunia, mati disalibkan supaya orang lain diselamatkan. Kalau orang-orang Kristen memiliki cara hidup seperti yang dilakukan oleh Tuhan, memikirkan dan melakukan supaya apa yang dikerjakan dalam hidupnya bisa menjadi alat menyelamatkan orang lain, saudara, gereja akan bertumbuh, berkembang. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara memikirkan betapa tidak mudahnya menginjili orang di Indonesia. Tidak bisa, saudara. Saya bersama istri saya hampir setiap hari memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menginjili tetangga, bisa menginjili masyarakat di sekitar kami. Tetapi kami baru ngomong sedikit saja, mereka sudah justru malah membatasi hubungannya dengan kami, saudara. Tapi bagaimana supaya caranya Injil ini tetap bisa diberitakan? Yang pertama, tentu kita tidak boleh melupakan kasih dan kebaikan Tuhan, karena kalau kita mengingat itu maka kita akan tetap punya keberanian untuk menyerahkan hidup dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu tidak perlu menjadi penginjil, hamba Tuhan, menjadi pendeta, tetapi menjadi abdi-abdinya Allah dimanapun Bapak Ibu berada untuk menjadi saksi Tuhan supaya orang lain Tuhan selamatkan. Nah, karena itulah, saudara, biarlah setiap kali kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus seperti pagi hari ini, itu tidak hanya menjadi rutinitas semata, tapi menjadi sarana untuk kita mengenang, mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ingat bahwa hosti yang diberikan oleh Tuhan untuk kita nikmati dalam perjamuan kudus ini adalah hosti yang melambangkan tubuh Kristus. Anggur yang akan kita minum pada kesempatan pagi hari ini adalah merupakan lambang darah Kristus yang sudah dicucurkan, dicurahkan untuk menyelamatkan kita. Dan pagi hari ini hosti yang kita terima masing-masing ada tulisannya. Saya berharap bahwa tulisan-tulisan ini akan memotivasi kita, saudara, sehingga dengan demikian kapanpun, dimanapun, dalam situasi semacam apapun, kita adalah orang-orang Kristen yang akan tetap mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hari makin hari kita tidak semakin jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dengan Tuhan dan semakin taat setia kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini ibadah yang diselenggarakan pada tanggal 21 November ini
Kita doakan supaya menjadi sebuah awal untuk kita terus bisa beribadah bersama-sama di gereja. Amin, saudara. Ya. Supaya dengan demikian suasana kebersamaan kita dalam menyembah, memuji, bersyukur dan menerima kebenaran firman Tuhan akan dibangunkan kembali oleh pertolongan Tuhan. Saudara, biarlah kita akan sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang rindu untuk mengingat dan tidak melupakan akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita masing-masing, mari kita akan menjadi pasangan hidup yang tidak akan pernah melupakan kasih dan kebaikan pasangan hidup kita masing-masing. Anak tidak akan pernah melupakan kasih dan kebaikan orang tua. Semua yang Tuhan percayakan untuk menjadi orang tua kita, dan orang tua juga tidak akan pernah melupakan kasih dan kebaikan anak-anaknya. Supaya di dalam rumah tangga terjadilah rumah tangga yang memiliki hubungan yang harmonis, dan damai sejahtera Tuhan akan hadir dalam rumah tangga kita masing-masing. Di gereja, mari kita bersama-sama tidak akan pernah melupakan kasih dan kebaikan sesama kita. Supaya semua kita jemaat menjadi sebuah persekutuan yang baik, yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena setiap kita tidak melupakan kasih dan kebaikan jemaat masing-masing. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengerti akan kebenaran firman-Nya. Saudara, kita akhiri renungan ini dengan membaca kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saya mengundang tim musik, singer dan liturgos untuk maju ke depan, dan sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu sebagai respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Akan terus memampukan kita untuk selalu mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Allah pada kita. Bapa di surga, biarlah ini menjadi tekad kami Tuhan. Apapun situasi yang kami alami dalam hidup ini, kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami tidak pernah melupakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena ketika kami sakit, kasih dan kebaikan-Mu dinyatakan. Ketika kami susah, kasih dan kebaikan-Mu dinyatakan dalam memberikan penghiburan kepada kami. Ketika kami sedang dalam kesulitan, kasih dan kebaikan-Mu juga Tuhan nyatakan dalam memberikan jalan keluar kepada kami Tuhan. Terima kasih setiap hari Tuhan menyatakan kasih dan kebaikan-Mu, sehingga kami terpelihara oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Tuhan kiranya juga akan menolong supaya kami semua juga tidak hanya mengingat kasih dan kebaikan Tuhan, tapi ajari kami juga untuk mengingat sebagai suami mengingat kasih kebaikan istri, sebagai istri supaya mampu juga mengingat kasih dan kebaikan suami, sebagai anak juga diberikan kesanggupan untuk mengingat kasih dan kebaikan orang tua dan sebaliknya. Sehingga dengan demikian suasana kehidupan rumah tangga kami masing-masing akan ada dalam suasana damai sejahtera. Demikian ketika kami telah Engkau panggil menjadi jemaat-Mu di satu persekutuan gereja-Mu di tempat ini. Ajari kami juga untuk mengingat kasih dan kebaikan saudara-saudara kami, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang benar hidup saling mengasihi sebagai saudara bersaudara. Dan biarlah gereja-Mu ini menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Kami semua merasakan kasih itu hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk membangun komunikasi, relasi satu dengan yang lain sebagai sebuah keluarga besar dalam satu wadah organisasi gereja yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah sekalipun hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu, Allah Roh Kudus akan terus berbicara, menerjemahkan supaya kami tidak hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada liturgus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita akan langsung masuk dalam perjamuan kudus. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sudah menerima dan sudah mengambil di depan, kita akan sama-sama menyiapkan kembali hati kita untuk bisa menerima pelayanan perjamuan kudus dari Bapak Eko. Sambil kita menyiapkan, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya untuk persembahan nanti di belakang sudah disediakan kotak untuk persembahan Bapak Ibu, bisa langsung dimasukkan kotak ketika nanti sambil jalan pulang. Kemudian saya juga mau menyampaikan bahwa mulai minggu depan kita juga sudah aktif ibadah secara offline. Untuk warta jemaat, mulai dari saat ini kita akan paperless atau kita tidak menggunakan warta secara print kertas, tapi kita akan menggunakan warta yang akan ditampilkan dalam LCD setiap hari Minggu. Kemudian juga kita akan mengupdate di hari Sabtu di grup GKMI Evata yang sudah kita miliki. Dan kemudian saya akan menyampaikan untuk petugas minggu depan, untuk MC akan dilayani oleh Kak Lia, Ibu Ruth Natalia. Kemudian juga untuk pembawaan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Edi Tendean. Singer Saudari Kesia dan Saudari Kristina, pemusik Bapak Samuel, penerima tamu Ibu Ayub dan Ibu Azaria. Jadi untuk saat ini adalah tugas yang akan melayani di minggu depan. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam kondisi yang saat ini kita perlu banyak saling mendukung doa satu dengan yang lainnya gitu. Pokok doa yang penting yang harus kita terus tekuni dalam doa adalah kebutuhan gembala sidang GKMI Evata. Kita akan terus berdoa, kita akan terus saling mendukung
supaya akan tersedia gembala Tuhan. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk kesehatan, pertumbuhan iman, dan juga pertumbuhan ekonomi setiap jemaat. Kita akan terus dukung di dalam doa supaya kita akan terus menjadi satu jemaat yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kemudian kita akan berdoa juga untuk pertumbuhan gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mengucap syukur kalau kita boleh bisa merenovasi gereja. Mengucap syukur bahwa ini juga dukungan dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Dan biarlah bangunan gereja ini juga akan kita lengkapi dengan semangat kita untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam satu keluarga GKMI Efata. Dan kemudian yang keempat, kita akan terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dalam kondisi bangsa dan negara yang bisa dikatakan tidak kondusif, banyak bencana alam yang diramalkan akan terjadi menurut BMKG, tapi biarlah kita akan terus memiliki iman, percaya kepada Tuhan, penyertaan Tuhan akan sempurna atas hidup kita. Kita akan berdoa untuk pemerintahan yang ada, berdoa untuk perekonomian, berdoa untuk pemerintahan dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Saya percaya, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita semua. Itu adalah yang akan saya sampaikan. Mari kita akan menyiapkan hati untuk melayani, untuk menerima perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Eko. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya kepada pemeliharaan ilahi, telah menyatakan sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Saudara, datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkan dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Kepada saudara-saudara yang belum mengakui percaya pada Yesus Kristus dan belum dibaptiskan, dipersilahkan segera mengikuti program katekisasi dan setelah dibaptis baru ikut mengambil perjamuan Tuhan. Sakramen perjamuan kudus ini juga disediakan bagi saudara-saudari yang telah dibaptis dan menjadi warga gereja lain, di mana pada kesempatan hari ini saudara-saudari berbakti bersama kami. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai kedatangannya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita akan menghampiri Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan berdoa untuk perjamuan kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita dan dengan segala kerendahan hati mari kita hampiri Tuhan. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati bersama-sama dengan jemaat-Mu di kesempatan ibadah pagi hari ini, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu ya Tuhan, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau ya Tuhan, dan juga terhadap sesama kami. Maka kiranya melalui perjamuan ini hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu, supaya selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, dan hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami.
Tuhan, mari layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berharap bahwa semua kita sudah mendapatkan anggur dan roti, hosti dan anggur ini, saudara. Dan mari kita perhatikan baik-baik supaya kita bisa mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam ketika Tuhan Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 22, saudara, dan kemudian dikuatkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus yang sudah kita baca pasal 11 ayat yang ke-23. Karena itu, saudara, mari hosti ini kita angkat bersama-sama di tangan kita masing-masing, dan biarlah sambil mengucap syukur kepada Tuhan kita akan makan roti ini dan mengenang akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Saudara, mari kita makan hosti ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh membalik anggurnya, lalu dibuka, bagian bawah ditaruh ke atas. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sesudah makan Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, kita tahu tadi dijelaskan bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicucurkan sebagai bukti kasih-Nya dalam menyelamatkan kita. Karena itu, saudara, mari kita minum anggur ini sambil mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah mengorbankan darah-Nya demi keselamatan kita. Kita minum sambil bersyukur kepadanya. Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini, ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Kami persembahkan syukur kami ini, Tuhan, atas perjamuan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selanjutnya saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai bagian dari gereja yang am, pada kesempatan ibadah ini saya mengajak saudara-saudara bersama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada liturgus. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ada lagi yang ingin sedikit saya tambahkan. Di tanggal 4 November lalu, kami para majelis sudah melakukan rapat secara online. Di dalam rapat ini salah satunya kita membahas mengenai ibadah Natal yang akan kita laksanakan tanggal 25 Desember nanti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ibadah akan dilaksanakan secara offline seperti tahun lalu, dan untuk petugasnya, untuk ketuanya kembali lagi saya yang menjadi ketua, dan saya masih belum menetapkan siapa yang akan menjadi anggota-anggota saya, dan rencananya saya akan mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin ada waktunya saya akan mengundang secara online juga untuk rapatnya, karena dalam kondisi seperti ini saya masih belum berani untuk rapat terus secara onsite begitu. Tapi yang jelas saya meminta bantuan kepada kaum perempuan untuk membantu saya. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas gitu, dan hari ini mumpung kita sedang bertemu gitu, bisa nanti minta tolong untuk kaum perempuan bisa sebentar saja tinggal di dalam gedung gereja. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan seperti itu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini, mengucap syukur karena kita sudah berpesta rohani bersama, bisa saling bertemu satu dengan yang lainnya, sudah menerima berkat Tuhan. Dan saat ini tiba saat kita akan kembali ke rumah kita masing-masing untuk kembali menjadi berkat di mana kita berada. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarlah kita akan meminta pertolongan Tuhan Yesus, meminta penyertaan Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus memegang tangan kita sepanjang hidup kita, dimanapun kita berada. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang.
Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan saat teduh pribadi. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita sampai ketemu pada minggu depan. Ya, dan saling mengingatkanlah satu dengan yang lain supaya minggu depan saudara-saudara kita semua sehat dan dapat berhimpun bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita bersama.